terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat beribadah di minggu ini, di minggu Prapaskah yang kelima. Dan ini adalah minggu pertama kita tidak mengadakan kebaktian bersama di gedung gereja ini. Dan Bapak Ibu sekalian mengadakan ibadah mandiri di rumah masing-masing dengan liturgi yang sudah diberikan oleh Majelis Jemaat GKJ Manis Renggo. Dan mungkin Bapak Ibu merasakan tidak nyaman harus beribadah dengan suasana yang berbeda. Mungkin saya pun merasakan hal yang sama. Saat ini Bapak Ibu bisa menyaksikan keadaan gedung gereja kita saat ini. Inilah bangku-bangku gereja yang biasanya terisi penuh oleh jemaat, oleh Bapak Ibu Saudara di setiap minggunya. Dan saat ini bangku-bangku itu menjadi sepi, bangku-bangku itu menjadi kosong. Tetapi kiranya itu menjadi hal yang baik untuk kehidupan kesehatan kita bersama di tengah pandemi COVID-19 yang tengah mewabah di Indonesia ini. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, sesuai dengan himbauan pemerintah dengan memperolehkan hashtag di rumah aja. Pemerintah menginginkan supaya kita berdiam diri di rumah supaya bisa memutus rantai penyebaran COVID-19. Tentu keadaan ini membuat kita merasa tidak nyaman karena sebagai seorang manusia dengan kehidupan sosialnya kita membatasi diri dengan kehidupan kita seperti yang biasanya. Dan mungkin saat ini Bapak Ibu mulai merasa bosan dan tidak nyaman di rumah dengan sedikit minimnya aktivitas yang bisa dilakukan. Nah, dengan hashtag di rumah aja tentu itu juga membutuhkan perlengkapan yang kita butuhkan seperti makanan yang cukup, obat-obatan ketika sakit, bahkan mungkin kita juga membutuhkan tabungan yang lebih untuk memenuhi kebutuhan kita selama kita tidak bekerja. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, tetapi ada juga orang lain yang mengatakan dengan ekstrim mengatakan, oh kalau begitu di dalam dunia ini yang menjadi mahkota kehidupan adalah kekayaan, baik itu harta benda, jabatan, maupun materi yang berlimpah. Dengan pemahamannya seperti ini, orang berlomba-lomba, sebagai seorang keluarga muda kita berlomba untuk mengumpulkan, mencari dan menabung pundi-pundi supaya kita memiliki tabungan. Bahkan kita dengan demikian melalaikan, lupa memberikan perhatian kepada keluarga kita lupa untuk menjaga kesehatan diri kita sendiri. Itu artinya kita menjadi tidak mencintai diri kita sendiri. Nah, kita sebagai seorang tua, kerap kali kita egois terhadap anak-anak kita. Sebagai orang tua kita ingin anak kita bahagia, itu bukan masalah. Tetapi kerap kali sebagai seorang tua kita begitu egois dengan mengatakan, udahlah, wes to, kowe manut bae karo punya bapak ibu. Kau nek nikah karo iki kowe mesti bahagia. Dengan pertimbangan bahwa orang ini, pemuda ini memiliki masa depan yang cerah dengan pendidikan, jabatan yang baik. Tetapi apakah bahwa harta benda, kekayaan dan jabatan itu bisa menjadi jaminan supaya hidup kita bahagia? Saya mengatakan bahwa harta benda, kekayaan, kehormatan, jabatan bisa membuat hidup kita menjadi bahagia, tetapi saya mengatakan itu bukan jaminan. Bapak Ibu, di saat yang seperti ini kita dapat melihat di manakah letak dari kekayaan itu, di manakah letak keberadaan kekayaan itu. Mereka yang kaya sama seperti kita, mereka tidak memiliki kuasa untuk menolak COVID-19. Saat ini mereka yang kaya juga sama seperti kita, mengeluhkan susahnya mencari masker, mencari hand sanitizer, dan mereka juga mengalami kecemasan, ketakutan sama seperti yang kita miliki saat ini, yang kita rasakan saat ini. Lalu pertanyaannya adalah, di manakah letak mahkota kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini, tengah-tengah keluarga ini? Bapak Ibu terima kasih, di saat ini marilah kita bersama-sama belajar firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayatnya yang pertama sampai dengan yang kelima, yang demikian bunyi firman-Nya. Ada seorang yang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya.
Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Demikianlah firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, dalam teks bacaan kita yang sudah bersama-sama kita baca, dalam teks setting terjadi di sebuah kampung, yaitu Betania, kampung Maria dan Marta. Tokoh-tokoh yang ada di dalamnya adalah Lazarus yang sakit, Maria seorang wanita yang menyekai Yesus dengan rambutnya, dan Marta dan Yesus sendiri. Nah, Bapak Ibu, walaupun dalam teks bacaan tidak dijelaskan secara khusus, secara mendetail bahwa Lazarus yang sakit itu ada di sebuah rumah, tetapi saya membayangkan bahwa Lazarus saat itu sedang berada di dalam sebuah rumah, entah itu rumahnya sendiri atau rumah Maria ataupun rumah Marta. Logikanya adalah Lazarus tinggal di sebuah kampung, dan biasanya orang-orang kampung setidaknya memiliki sebuah tempat tinggal atau rumah untuk berteduh, untuk tinggal. Entah seperti apa bentuknya dan rupanya, tetapi pasti ada satu tempat bagi mereka untuk tinggal. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita melihat teks ini secara mendetail, kita dapat melihat bahwa kehidupan keluarga antara Lazarus, Maria, dan Marta adalah kehidupan keluarga yang ideal. Di dalam keluarga itu ada sebuah kasih sayang yang terus dinyatakan, kasih sayang yang terus dibagikan di antara anggota keluarganya. Hal itu dapat kita lihat dalam diri Lazarus. Ketika Lazarus sedang sakit, lemah dan tak berdaya, Lazarus mendapatkan apa yang diinginkan, yaitu perhatian, pertolongan dari sanak saudaranya. Ketika Lazarus tidak berdaya, Maria dan Marta memberitakan keadaan Lazarus kepada Yesus. Inilah bentuk perhatian yang menggambarkan bahwa keluarga ini adalah keluarga yang ideal. Ketika Maria dan Marta menyampaikan kabar itu kepada Yesus, bukan hanya sekedar menyampaikan berita bahwa Lazarus sedang sakit, tetapi Maria dan Marta sedang mengusahakan kesehatan bagi Lazarus. Karena Maria dan Marta mengetahui bahwa Yesus memiliki kuasa untuk menyembuhkan. Maria dan Marta memiliki pengetahuan bahwa Yesus bisa melakukan mukjizat-mukjizat. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, betapa menyenangkannya dalam keadaan yang sakit, lemah, dan tidak berdaya, kita memiliki keluarga yang senantiasa mendukung, keluarga yang senantiasa mendorong kehidupan kita. Saat ini kita adalah Lazarus itu. Bangsa kita adalah Lazarus itu. Kita sedang sakit, kita sedang lemah, kita sedang tidak berdaya, dan kita membutuhkan pertolongan. Dan orang yang pertama yang bisa menolong kita adalah keluarga kita, orang-orang yang ada di sekeliling. Tetapi inilah mahkota kemuliaan di dalam sebuah keluarga, bahwa cinta, kasih, kepedulian, perhatian dari keluarga, dari setiap anggotanya boleh didapatkan dengan berlimpah. Perhatian, cinta, kasih, kepedulian itu bukan sesuatu yang langka di dalam keluarga. Dan ketika kita menghadapi keadaan yang berat di luar, kita memiliki tenaga, kita memiliki dorongan, kita memiliki tempat di mana kita harus mengisi tenaga kita. Kita memiliki tempat di mana kita harus mengabdi. Bapak Ibu yang kasih, saat ini kita dalam keadaan takut, kita diporak-porandakan oleh COVID-19. Mungkin secara penghasilan, perekonomian kita tidak menentu. Mungkin penghasilan kita juga kekurangan. Tetapi mau tidak mau kita harus tetap bekerja dengan melawan musuh yang tidak kelihatan, yaitu virus, tetapi yang mematikan ini. Jika kita melihat data per hari ini, ribuan orang sudah dinyatakan positif corona, puluhan orang dinyatakan sudah meninggal, dan ratusan sedang dalam pemantauan. Betapa mengerikan keadaan di luar sana. Tetapi karena dorongan semangat supaya kita tetap hidup bersama, kita bisa hidup menikmati berkat Tuhan.
sebagai seorang yang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan keluarga, dengan senang hati kita mempertaruhkan nyawa kesehatan kita untuk orang-orang yang kita kasihi, dan kita merasa tidak terbebani sedikit. Tetapi Bapak Ibu bisa membayangkan bagaimana jadinya kalau saya sudah bekerja keras, saya mempertaruhkan nyawa kesehatan saya sepanjang hari, dan ketika saya kembali ke rumah, saya tidak mendapatkan apa yang seharusnya saya dapatkan. Apa yang saya lakukan tidak dihargai oleh suami atau istri saya. Anak-anak saya sedang mengeluh dengan apa yang saya dapatkan. Betapa menderitanya kita ketika kita tidak mendapatkan dukungan dan support dari orang yang ada di keluarga kita. Tetapi ketika kita mengalami kegagalan dalam pendidikan, dalam usaha, dalam setiap rancangan pernikahan kita, atau dalam apapun, tetapi ada keluarga yang mendukung, tentu kita akan merasa disemangati. Kita bisa kehilangan apapun, tetapi kita tidak akan kehilangan keluarga yang terus mendukung kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, bayangkan juga ketika hasil kerjamu tidak seberapa, ketika hasil kerjamu tidak mencukupi, tetapi sanak saudaramu, ayahmu, ibumu, anakmu, istrimu, suami mengatakan, semangat ya Bu, semangat ya Pak untuk kerjanya hari ini. Semoga berkat kita cukup untuk makan satu keluarga. Betapa bangganya kita sebagai seorang yang berusaha bekerja untuk menghidupi keluarga kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saya juga akan belajar yang bahan yang kedua, yaitu yang tertulis dalam ayat yang keempat, yang dikatakan ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Walaupun di dalam ayat yang keempat Yesus menyatakan bahwa penyakit itu tidak akan membawa kematian, dan bila Bapak Ibu membaca perikop ini sampai dengan ayat yang dalam satu perikop penuh, ayat pertama sampai dengan yang ke-45, kita akan mendapatkan bahwa nantinya Lazarus akan mati dan Lazarus akan juga dibangkitkan kembali. Namun dalam poin ini saya tidak akan membahas secara mendalam tentang kematian ataupun kebangkitan Lazarus, tetapi mari bersama-sama kita belajar dari sakit yang dialami oleh Lazarus. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, di dalam poin di ayat yang keempat ini bernada sama dengan perikop kita minggu lalu yang terambil dari Yohanes 9, dan saya poin yang sama ada di ayat yang ketiga. Dikatakan, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam Dia. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, dalam kehidupan kita sehari-hari, setiap kali kita memaknai kegagalan, sakit, kegelisahan, kebingungan dalam kita secara negatif, kita memandang bahwa kegagalan, kita memandang bahwa apa yang kita miliki tidak sesuai dengan yang kita impikan, itu sebagai wujud kemarahan Tuhan terhadap hidup kita. Ketika kita sakit, mungkin itu karena dosa-dosa kita. Tetapi saat ini marilah kita bersama-sama memaknai secara baru setiap sakit, kelemahan, kesengsaraan yang kita miliki itu sebagai sesuatu yang positif, sesuatu yang membangun, yang memurnikan kita. Virus corona, COVID-19, saya mengatakan ini sebagai api yang memurnikan kita, seperti api yang memurnikan emas. Bapak Ibu mengetahui bahwa emas adalah salah satu logam mulia yang memiliki harga yang tinggi. Tetapi ketika emas itu baru keluar dari pertambangan, emas itu bercampur dengan pasir, tanah, bebatuan, dan untuk mendapatkan kemurniannya harus dibersihkan, dicuci berkali-kali. Dan pada proses akhirnya emas ini harus dibakar supaya benar-benar murni. Nah, saya mengatakan bahwa mungkin virus ini saat ini COVID-19 memurnikan kita semua. Tuhan ingin memurnikan hati kita. Tuhan ingin memurnikan kehidupan kita. Tuhan ingin melihat siapakah kita yang sebenarnya. Di saat yang seperti ini, tidak ada persekutuan di gereja, tidak ada ibadah bersama-sama, mungkin bisa saja kita mengabaikan waktu kita untuk Tuhan.
Mungkin bisa saja kita pergi kemana yang kita mau, mungkin kita bisa tidur atau bangun siang dan tidak menyediakan waktu khusus untuk Tuhan. Tapi inilah yang ingin Tuhan lihat dalam kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, saya mengetahui bagaimana keadaan kita bersama saat ini. Pasti kita merasakan takut, cemas dalam hari-hari ini dengan COVID-19 yang tengah mewabah di negeri kita Indonesia. Tapi saat ini kita diajak untuk melihat diri kita. Maka kita sudah benar-benar mengasihi, menaruh perhatian pada sanak saudara kita, kepada suami, istri, anak-anak kita, kepada orang tua kita. Mungkin saat ini kita menangis untuk keadaan kita, untuk keluarga kita, untuk bangsa kita. Tetapi mungkin juga Tuhan menangis bersama kita ketika Tuhan melihat keadaan kita. Kita sebagai anak yang dikasihi, umat yang dipilihnya, kerap kali kita melalaikan tugas dan panggilan kita. Kerap kali kita melalaikan pelayanan kita, atau kita terbeban dengan pelayanan yang kita lakukan. Bapak Ibu yang terkasih, di tengah keadaan yang seperti ini, di tengah mewabahnya COVID-19 di negeri kita Indonesia yang tercinta ini, seolah Tuhan ingin berkata dan pada kita, jangan sombong hai engkau anakku, anak yang kau kasihi. Jangan menyombongkan dengan segala sesuatu yang ada di dunia yang fana ini. Dan janganlah engkau mengejarnya, karena semuanya akan sia-sia dan engkau melupakan aku. Tuhan ingin menyatakan betapa fana dan rapuhnya segala sesuatu yang ada di dunia ini. Bahkan kita, manusia yang fana dan begitu rapuh di hadapan Tuhan. Lalu di saat ini, masihkah kita akan menyombongkan diri dengan jabatan, kekayaan, kehormatan yang senantiasa kita kejar? Atau saat ini mari kita sama-sama belajar untuk mengucap syukur di tengah segala sakit, penyakit, kegagalan yang kita miliki. Tuhan senantiasa memberikan tempat bagi kita untuk tetap berlindung, mendapatkan dukungan. Saat ini Bapak Ibu yang terkasih, kita memiliki tempat tinggal, memiliki rumah untuk mengistirahatkan badan kita. Bukankah kita memiliki rumah yang bagus, lantai keramik, toilet yang bersih, selimut dan spray yang nyaman dan hangat? Sedangkan di luar sana masih banyak saudara kita yang tidak memiliki apa-apa, bahkan tidak memiliki tempat untuk hanya sekedar berlindung. Bahkan Tuhan Yesus sendiri pun tidak memiliki tempat untuk membaringkan kepalanya. Marilah saat ini di tengah-tengah keluarga kita, di tengah beribadah dalam keluarga kita, mari kita bersama-sama merenungkan kehidupan yang telah kita jalani. Mari kita lihat kehidupan kita, dan marilah kita belajar bersyukur di hadapan Tuhan dengan segala kegagalan dan berkat yang senantiasa menyertai kita. Tuhan memberkati kita, Tuhan melindungi kita. Amin. Mari Bapak Ibu jemaat yang dikasih, sama-sama kita menyatukan hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih, di tengah mewabahnya COVID-19 di tengah-tengah bangsa kami Indonesia, Engkau mengetahui keberadaan kami yang takut, yang cemas, was-was akan kehidupan kami di hari-hari ini. Oleh sebab itu ya Tuhan, jadikanlah waktu ini waktu yang baik untuk kami melihat diri kami. Mungkin saat ini, selama ini kami seringkali mengabaikan orang-orang yang mendukung, mengasihi kami dalam tengah-tengah keluarga. Mampukanlah kami boleh melihat wabahnya virus ini sebagai alat pemurnian Tuhan untuk kehidupan kami, sehingga kami boleh melihat juga diri kami seutuhnya, sehingga kami boleh melihat apakah kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Secara khusus ya Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk setiap orang yang terlibat dalam penanganan COVID-19 tengah-tengah bangsa ini, khusus untuk petugas medis yang dengan sekuat tenaga kemampuan mereka menyembuhkan orang-orang yang sakit, menyembuhkan bangsa ini. Biarlah rahmat berkat Tuhan senantiasa ada dalam kehidupannya.
Biarlah Tuhan yang memampukan mereka memiliki hati yang rela untuk mengabdikan diri hidup mereka untuk menolong bangsa ini. Ya Tuhan, kiranya Kau juga memberkati anak-anak-Mu, jemaat-Mu yang saat ini tengah mengadakan ibadah di rumah mereka masing-masing bersama dengan keluarganya. Ya Tuhan, mengaruniakan kesehatan kepada mereka. Ya Tuhan, memberikan berkat yang cukup untuk kehidupan mereka. Ya Tuhan, anak-anak-Mu tengah-tengah ibadah keluarga ini juga tengah mengumpulkan persembahan wujud syukur mereka atas berkat-berkat. Oleh sebab itu ya Tuhan, berkatilah persembahan mereka. Biarlah mereka boleh merasakan sukacita karena boleh bersyukur atas berkat. Inilah doa kami ya Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.